Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan. Kali ini kita akan membahas materi operasi perusahaan dagang untuk mata kuliah akuntansi bisnis yang pada kesempatan kali ini merupakan bagian pertama dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Saudara sekalian, perbedaan antara siklus akuntansi perusahaan jasa dengan siklus akuntansi perusahaan dagang bisa kita tinjau dari beberapa aspek. Bisa kita lihat dari persediaan, perhitungan laba rugi, lalu harga pokok penjualan, dan laba kotor atau margin laba kotor. Penjelasannya akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Ya, yang pertama tentang persediaan atau inventory. Jadi, saudara, persediaan adalah semua barang yang dimiliki dan dikuasai perusahaan yang ditujukan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan. Jadi, yang dimaksud persediaan dalam perusahaan dagang itu adalah barang yang memang dibeli untuk kemudian dijual kembali dalam operasi normal perusahaan. Jadi persediaan ini merupakan aset yang terpenting pada perusahaan perdagangan. Nah, mari kita lihat di dalam laporan posisi keuangan, bagaimana perbedaan antara laporan posisi keuangan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Jadi kalau di perusahaan jasa, aset lancarnya itu bisa terdiri dari kas, piutang usaha, dan beban dibayar di muka. Tapi untuk perusahaan dagang, dipastikan akan ada satu akun yang tidak terdapat di dalam perusahaan jasa, yaitu persediaan. Yang dimaksud dengan persediaan di sini adalah persediaan barang dagangan. Kalau kita lihat perbedaan dari aspek laporan laba rugi antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Saudara, kalau perusahaan jasa, laba atau rugi diperoleh dengan mengurangkan pendapatan dengan beban-beban. Ya. Jadi bebannya boleh jadi beban gaji, beban depresiasi, beban lain-lain. Nah, kalau di dalam perusahaan dagang akan ada satu akun baru yang tidak terdapat di dalam perusahaan jasa. Namanya harga pokok penjualan. Ya. Nah, sehingga kalau dalam perusahaan dagang ini penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan, itu akan didapatkan namanya laba kotor. Barulah laba kotor nanti dikurangi dengan beban-beban sebagaimana yang ada di dalam perusahaan jasa. Nanti saudara lebih lengkapnya lagi sebetulnya penjualan itu bisa jadi dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Sehingga nanti nama akunnya juga akan lebih kompleks lagi, jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan jasa. Saudara, harga pokok penjualan. Ya. Jadi cost of goods sold sering juga disebut seperti itu, atau tadi saya nyatakan sebagai beban pokok penjualan. Ada juga yang mengistilahkan seperti itu. Ini adalah harga pokok dari barang yang terjual. Apabila barang belum terjual, maka cost-nya tidak termasuk ke dalam harga pokok penjualan. Ya, cost-nya akan masuk ke dalam persediaan yang kelak disajikan di dalam laporan posisi keuangan.
Nah, di sini kita lihat misalnya ya. Pada 2 Januari, Austin Market membeli 2 unit TV dengan harga beli $1.000. Pada 5 Januari, Austin Market menjual 2 unit TV dengan harga $1.500. Ya, kita ingat ya, jadi tadi dibeli 2 unit dengan harga 1.000, lalu dijual 2 unit itu dengan harga 1.500. Nah, maka di sini kita bisa lihat harga belinya adalah total 2.000 ya. TV terjualnya adalah 2.000 yang juga merupakan harga pokok penjualan ya. Kebetulan dijualnya sama-sama 2 ya. Jadi 2.000 itu adalah harga pokok penjualan yang ini. Adapun laba kotor adalah penjualan atau pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Ya, tadi juga di dalam laporan laba rugi sederhana sudah ditampilkan bahwa penjualan dikurangi harga pokok penjualan itu adalah laba kotor. Nah, dari soal tadi kalau kita mau menghitung laba kotor, maka tadi kita ketahui bahwa harga jualnya kan 1.500, yang dijual adalah 2 unit. Ya. Maka penjualannya atau pendapatan penjualannya adalah 3.000. HPP-nya adalah 2.000. Dengan demikian akan diperoleh laba kotor sebanyak 1.000. Ya. Bukankah tadi laba kotor diperoleh dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan? Nah, kalau kita sajikan di dalam laporan laba rugi sederhana untuk Austin Market, maka kita lihat di sini. Penjualan kita sajikan 3.000, harga pokok penjualan 2.000, laba kotor 1.000. Nah, beban lain-lain seperti beban gaji, beban depresiasi, misalnya mungkin ada beban sewa, ada beban lain-lain macam-macam ya, beban listrik, telepon, air. Nah, maka kita akan masukkan di sini. Ya. Nah, nanti laba kotor dikurangi dengan beban-beban ini, maka akan diperolehlah laba bersih. Kita lihat lagi untuk menghitung harga pokok penjualan. Misal, pada 5 Februari, Austin Market membeli 5 unit TV seharga $1.000 per unit. Jadi yang dibeli ada 5 ya, harga belinya 1.000 per unit. Lalu pada 22 Februari, Austin Market menjual 3 unit TV, harga jualnya 1.500 per unit. Ya. Jadi di sini ingat yang dibeli 5, harga belinya 1.000, yang dijual 3, harga jualnya 1.500 per unit. Nah, maka di sini saudara bisa kita lihat bahwa harga belinya adalah 5 unit dikali 1.000, yaitu 5.000. Adapun TV yang terjual kan ada 3, maka 3 dikali 1.000 adalah 3.000, dan 3.000 itu adalah harga pokok penjualan. Ya. Nah, ketika kita menghitung laba kotor, tadi kan harga jualnya 1.500. Maka penjualannya adalah 3 dikali 1.500, yaitu 4.500. Dari slide sebelumnya kita ketahui HPP-nya adalah 3.000. Maka laba kotornya adalah 4.500 dikurangi 3.000, yaitu 1.500. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan persediaannya?
Jadi tadi kan diketahui produk yang dibeli kan ada 5. Harga belinya 1.000. Lalu totalnya 5.000. Yang terjual ada 3. Harganya 1.000. Kita kalikan jadi 3.000. Karena tadi beli 3, tadi beli 5, yang terjual ada 3 kan sisanya ada 2. Maka persediaannya adalah 2 dikali 1.000 yaitu 2.000. Jadi 2.000 itu akan kita catat sebagai persediaan yang nanti akan dicantumkan di dalam laporan posisi keuangan. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Tadi beli 5 unit, karena harga belinya 1.000 jadi 5.000. Lalu dijualnya 3, berarti HPP-nya 3.000. Sisanya 2 unit, maka persediaannya adalah 2.000. Nah, untuk HPP itu nanti akan kita cantumkan di dalam laporan laba rugi. Sedangkan persediaan yang 2.000 akan kita cantumkan di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Jadi yang 3.000 tadi sebagai HPP nanti akan kita letakkan di dalam laporan laba rugi sebagai pengurang penjualan untuk mencari laba kotor. Nah, kalau kita sajikan di dalam laporan laba rugi, maka tampak seperti ini. Ya. Penjualannya 4.500, harga pokok penjualan 3.000, berarti laba kotornya 1.500. Nanti dikurangi dengan berbagai beban ini, kemudian nanti akan diperoleh laba bersih. Ya, lalu untuk laporan posisi keuangan, di sini kita perhatikan bagian asetnya ya, kita fokus ke bagian aset. Maka di sini ada kas, ada piutang usaha, lalu disinilah letak dari persediaan. Ya, jadi persediaan itu diletakkan di atas beban dibayar di muka. Ya, jadi persediaan itu adalah aset lancar. Kita lihat saudara untuk siklus operasi perusahaan dagang. Dalam hal ini ketika pembelian dan penjualan dilakukan secara tunai. Ya, maka di sini kita lihat dari kas terjadi pembelian kemudian akan dicatat sebagai persediaan. Lalu persediaan tadi ketika dilakukan penjualan secara tunai, maka akan langsung menjadi kas kembali. Ya, lalu kas lagi digunakan lagi untuk membeli persediaan, kemudian persediaan dijual, nanti akan menjadi kas kembali. Dalam hal pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit, maka ketika terjadi pembelian misalnya, maka akan dicatat sebagai persediaan. Lalu ketika terjadi penjualan kredit, di sini kita akan catat dulu sebagai piutang usaha. Nah, ketika piutang usaha ini kemudian nanti dilunasi, maka akan menjadi kas. Ya, jadi kalau transaksi itu dilakukan secara kredit, tentu siklusnya akan menjadi lebih panjang dibandingkan transaksi secara tunai. Saudara, untuk sistem persediaan itu ada 2 metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik atau fisik. Ada beberapa perbedaan dari kedua metode tersebut. Juga ada beberapa plus minusnya, ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang pertama kalau kita lihat saudara dari perpetual. Untuk pencatatan secara perpetual, ketika terjadi pembelian, ya, di mana persediaan itu kalau bertambah maka akan dicatat
Ketika terjadi penjualan, ya, ketika persediaan itu berkurang juga akan dicatat. Kemudian untuk HPP ini kalau bertambah juga akan dicatat. Ya, itu dalam metode perpetual. Jadi setiap terjadi pembelian, persediaan akan bertambah, maka akan dicatat. Begitu juga setiap terjadi penjualan yang mengakibatkan persediaan berkurang, itu akan dicatat. Ya. Nah, kelebihan dari metode perpetual adalah saldo persediaan dapat diketahui dengan akurat setiap saat. Karena bukankah setiap terjadi pembelian maupun penjualan itu selalu dicatat. Dan saldo harga pokok penjualan dapat diketahui juga dengan akurat setiap saat. Kelemahannya adalah lebih rumit dan jurnalnya lebih banyak. Kenapa lebih rumit? Karena kan setiap terjadi transaksi harus dicatat gitu loh. Ya, jadi bayangkan kalau transaksi itu sehari ada ribuan, setiap ada penjualan di jurnal, setiap ada penjualan di jurnal, maka akan rumit dan jurnalnya tentu akan banyak sekali. Tapi kelebihannya itu tadi, seketika itu juga akan diketahui saldo persediaan. Juga selalu diketahui saldo HPP secara akurat. Nah, kalau dalam metode periodik atau fisik, ya, kalau terjadi pembelian itu persediaan kan akan bertambah. Tidak lantas dicatat. Begitu juga dengan penjualan. Ya. Ketika terjadi penjualan tidak langsung dicatat. Ya, ketika persediaan itu berkurang. Begitu juga dengan HPP. Tidak langsung dicatat setiap terjadi transaksi. Ya. Nah, kelebihan dari metode fisik ini adalah lebih mudah, dia sederhana, jurnalnya lebih sedikit. Karena kita akan catat secara periodik, secara berkala. Misalnya bulanan gitu ya. Nah, kelemahannya adalah saldo persediaan tidak dapat diketahui dengan akurat setiap saat. Karena memang pencatatan tidak dilakukan setiap terjadi transaksi, tapi secara berkala. Tadi mungkin bulanan. Jadi baru akan diketahui saldo persediaan itu ya pada saat menghitung. Ya. Kemudian saldo persediaan tadi tidak dapat diketahui dengan akurat setiap saat, juga saldo HPP tidak dapat diketahui dengan akurat setiap saat. Karena memang pencatatan HPP juga otomatis dilakukan secara berkala. Saudara, ini adalah pengantar dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Nanti kita akan mempelajari, memperdalam tentang cara pencatatan, baik metode fisik maupun metode perpetual. Sekian saudara sekalian dimanapun berada, saya selalu berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap berpikiran positif, supaya imun kita tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.